oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya begitu percaya pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini itu bukan karena kekuatan ataupun keadaan kita yang baik, sehat, tapi semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang masih dinyatakan di dalam kehidupan kita sampai detik ini kita boleh ada sebagaimana ada. Dan saat ini bersama-sama kita akan menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita ingat akan setiap kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita satukan hati kita, kita sembah Dia, Tuhan Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu, kami naikkan obat pujian bagi Tuhan, kiranya menyenangkan hati Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan sikap menyembah kita nyanyikan pujian ini dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Allah Raja di atas segala raja. Haleluya.
Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang memelihara hidup anak-anaknya, Dia Allah yang menopang setiap kehidupan anak-anaknya, Dia Allah yang maha besar, Dia yang mengerti dan peduli akan setiap kehidupan anak-anaknya. Dia sangat baik, sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setia-Mu buat kami untuk selama-lamanya. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu Allah kami. Oh, kami beruntung, kami bersyukur punya Engkau Yesus. Haleluya. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita ingat akan setiap kebaikan Tuhan yang telah diberikan, dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nyatakan syukur kita. Dia Allah yang baik, Dia pribadi yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kita. Bapa di dalam sorga, selamat pagi. Kembali kami datang kepadamu di tempat-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan untuk setiap kami. Untuk kami dapat beribadah kembali Tuhan. Walau dengan keadaan yang masih juga terbatas, tapi kami bersyukur Tuhan. Ini suasana situasi yang sangat spesial yang masih Tuhan berikan. Tuhan, pimpin di dalam ibadah ini. Kami siap Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengambil tempat termulia di dalam ibadah kami ini. Segala hormat, pujian, syukur layak bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita semua yang siap untuk diberkati, kita perkatakan amin. Amin, luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saudaraku, kita semua tentunya diberikan oleh Tuhan roh sukacita. Dan biarlah Allah mau, Allah sangat senang ketika dari hati kita, dari mulut kita, dari kehidupan kita meluap dengan ucapan syukur bagi Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi melalui satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur.
senantiasa menyatakan sukacitanya di dalam kita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, luar biasa untuk pagi hari ini. Kita bersyukur, saudaraku, mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada bagi setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau percaya, mari kita mau berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dahsyat di dalam setiap hati kita. Kita satukan hati kita. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
haleluya. Kan sakitku, pulihkan hidupku, mujizat masih ada lagi, mujizat masih ada, mujizat masih ada lagi. Sekali lagi, mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan kami tidak pernah berubah. Yesus yang kemarin, hari ini, selamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau, hanya kepadamu kami beribadah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, tidak ada yang seperti-Mu. Disejajarkan dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tinggi. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan boleh berkumpul bersama-sama, kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu datang di tempat ini untuk bersekutu dengan Engkau. Kami memandang hanya kepada Engkau. Engkau yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Dan Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami buka hati kami. Kami rindu juga mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan kesalahan kami di hadapan Engkau. Supaya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, apa kabar kita pada pagi hari ini? Apa kabar? Oh, luar biasa apa? Baik ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sangat bersyukur kalau pada hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah onsite tatap muka. Ya, Tuhan masih berikan kesempatan, tentu ini pasti ada korelasinya dengan kondisi yang sedang terjadi di mana ya COVID makin melandai ya. Kita bersyukur tapi kita akan tetap selalu ketat dengan prokes yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melewati hari-hari hidup kita sampai pada hari ini. Dan saya yakin memang kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, puji Tuhan. Nah,
dalam rangka memperingati HUT GBI ya ke 51 ya di bulan Oktober nanti tanggal 6 Oktober. Jadi dari pengurus pusat biasanya membagikan materi-materi firman Tuhan untuk disampaikan kepada semua jemaat yang ada di GBI di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Nah, tergantung kita mau menyampaikan dengan bagaimana caranya ya. Jadi pada saat ini saudara, tema yang kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, kesucian dan kebangunan rohani. Ya, kesucian dan kebangunan rohani. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya terlalu percaya sebagai anak-anak Tuhan itu merindukan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani. Makin lama makin dewasa. Hidup kita itu makin berkenan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan rohani kita terus mengalami pertumbuhan atau mengalami secara rohani sebuah ya kehidupan kekristenan yang sehat, bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh berarti mungkin tidak sehat ya. Saya juga suka bunga begitu ya, saya suka bunga. Di rumah ada bunga. Jadi biasanya bunga itu dirawat. Ada bunga itu biasanya dari tunasnya, dari tunas mulai tumbuh gitu. Biasanya diambil terus ditanam gitu. Dan senang kalau melihat bunga itu bertumbuh, makin lama makin subur, warnanya makin kelihatan, ya kan mungkin saudara. Nah, berarti bunga itu sehat. Kalau bunganya itu sudah lama ya ditanam terus tidak bertumbuh, wah iya mungkin akarnya atau apanya yang mengalami masalah ya, tidak bertumbuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan itu harus mengalami pertumbuhan supaya saudara Tuhan itu makin ya senang dengan kita. Kenapa? Karena hidup kekristenan kita makin bertumbuh. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa sebagai teman-teman sekerja,
Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan keselamatan kepada kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Jangan kita sia-siakan karunia Tuhan ini. Ya, jangan kita sia-siakan anugerah Tuhan ini. Bagaimana caranya? Saudara, mari kita terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Makin dewasa di dalam Tuhan. Ya kan? Tuhan rindu supaya ketika kita menjadi anaknya, menjadi orang percaya. Bukan menjadi orang percaya yang kerdil, tetapi menjadi orang percaya yang terus mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita. Supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Dan juga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang betul-betul menghargai anugerah Tuhan, betul-betul menghargai kasih karunia Tuhan, dia akan terus memberikan kehidupannya yang berarti. Dia akan terus menghargai anugerah Tuhan ini dengan memberi hidup yang makin berkenan kepada Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan. Karena dia sangat menghargai anugerah Tuhan. Dan saya ingin percaya hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bulan September ini adalah bulan ceria ya buat saya pribadi ya. Karena sebenarnya bulan September ini di mana Tuhan sudah menolong pernikahan kami ya. Saya dengan istri saya tentunya. Ya, 4 September. Lalu 6 September anak saya yang pertama lahir. Lalu tanggal 12 September anak yang kedua saya lahir. Ya. 2000 menikah, 2021 lahir anak pertama, 2002 ya 2000 menikah, 2001 anak pertama lahir, 2002 anak kedua lahir, 2000 2001 ya. 2000 2001 2002. Ya. Jadi berturut-turut cukup luar biasa juga ya. Waduh, ya. Saya mengalami yang anaknya itu orang bilang cuman jarak setahun itu kayak anak kembar gitu. Aduh. Ya, tapi puji Tuhan sekarang ini anak-anak sudah besar ya, sudah besar. Ya, berarti anak yang pertama sudah umur 20 tahun berarti ya. Anak yang kedua umur 19 tahun ya. Kalau kami menikah umur 21 tahun. Nah, ya puji Tuhan. Tidak terasa sudah 21 tahun. Tapi tidak seperti dengan bapak-bapak ibu saudara yang sudah senior ya. Sudah berapa tahun ini kan. Ya luar biasa. Nah, anugerah Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Kondisi yang kita boleh alami sekarang ini juga adalah anugerah Tuhan buat kita. Mari kita mempergunakan sebaik mungkin untuk betul-betul hidup kita sebagai orang Kristen makin berkenan kepada Tuhan ya. Jadi orang Kristen itu kan harus betul-betul menjadi orang Kristen yang memiliki karakter Kristus, di mana hidup kita makin berkenan sehingga kita juga boleh menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan tunda-tunda ya. Jangan tunda-tunda untuk kita mengalami pertumbuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan kita tunda-tunda. Karena di dalam Alkitab ini berkata bahwa ya, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya. Saudara, hari ini adalah perkenanan Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati anugerahnya hari ini. Ya. Hari ini kita harus betul-betul mempergunakannya dengan baik. Kita betul mengisi hari-hari hidup kita dengan sungguh-sungguh makin berkenan kepada Tuhan. Jangan kita tunggu hari esok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, saudara. Ya kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Alkitab berkata hidup kita seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Hari ini kita masih ada, kita tidak tahu besok apakah kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu saudara, mari kita mempergunakan sebaik-baiknya anugerah
kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan Tuhan berikan kepada kita bukan berhenti sampai di situ saja, tetapi Alkitab berkata kerjakanlah keselamatan itu. Di mana menjadi orang Kristen itu sudah harus mengalami pertumbuhan. Ya, mengalami pertumbuhan yang nyata. Hidup kita makin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana saudara? Bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita ini untuk semakin bertumbuh, untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita ya membangun kerohanian kita? Ada beberapa hal. Hal yang pertama saudara, hal yang pertama di dalam ayat firman Tuhan ini berkata bahwa di situ dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa kami berusaha untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Artinya bahwa bagaimana supaya kita membangun kerohanian kita supaya makin bertumbuh, makin berkenan kepada Tuhan, hidup tidak menjadi sandungan ya. Hidup tidak menjadi sandungan. Di dalam ayat 3 dan ayat 4 berkata bahwa dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam segala hal apapun kami tidak memberi sebab, menjadi sebab orang itu tersandung. Maksudnya adalah Paulus berusaha untuk tidak menjadi penghalang untuk orang percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, ya Paulus ini berusaha untuk, kalau dalam pelayanannya itu mungkin istilahkan pelayanan penginjilan kontekstual ya. Bagaimana dia belajar untuk bersama-sama dengan dengan orang-orang yang dia datang untuk dia memberitakan Injil. Bahkan dia rela berkorban demi jiwa-jiwa. Dia rela berkorban demi jiwa-jiwa. Ya. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam ayat-ayat tadi ya, bagaimana dia banyak mengalami hal yang sangat luar biasa. Ya, dipuji ya, tapi juga dicelah, ya kan? Dipuji ya, tapi juga dicela. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu dialami oleh Paulus. Itu usahanya dia, saudara, untuk apa? Untuk tidak menjadi sandungan bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara, untuk membangun kehidupan kerohanian kita, kita belajar untuk tidak menjadi sandungan. Kalau ya sebaliknya, kita itu belajar ya untuk apa? Menjadi berkatlah, untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi orang lain, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan tugas, saudara, untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk menjadi saksi. Sekalipun mungkin kita diutus di tengah serigala, firman Tuhan berkata, seperti domba di tengah serigala. Ya, saya mengalami begini, saudara. Di dalam pelayanan begini. Saya bahkan sudah berusaha dengan semampu saya lah. Dengan semampu saya untuk untuk menjadi ya di lingkungan lah begitu. Ya, saya aktif di lingkungan kegiatan olahraga, saya aktif. Sehingga sebenarnya saya tidak tahu namanya badminton itu apa, main catur itu apa, saya nggak ngerti. Nanti saya tahu itu di pelayanan sebenarnya. Karena kadang-kadang dia, yuk Pak Franky, ayo lomba antar RT. Nah saya ikut, saudara, saya ikut. Nah sini ada beberapa bapak-bapak yang ngajari saya badminton. Saya sebenarnya nggak tahu, saudara. Ya, nah lalu diajak-ajak begitu, saudara. Ya, diajak-ajak sehingga lingkungan bisa kenal, bisa tahu. Ya, melalui itu semua. Saya berusaha itu, saudara. Saya berusaha. Ya, nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berusaha untuk aktif dan sebagainya. Tetapi pada satu ketika, ya, satu ketika, ya, itu di tempat pelayanan yang sebelumnya itu. Saya sudah lama tinggal di situ,
tapi saya belum urus surat pindah. Saya sudah urus pindah sekarang itu. Saya sudah warga Demak sekarang. Saya sudah pindah dari Pekunden. Saya kan KTP-nya Semarang Pekunden. Lalu saya pindah ke Canggading sudah Demak. Jadi saya sudah urus pindah. Nah kalau yang di tempat pelayanan sebelumnya, di rumah pelayanan sebelumnya, saya belum memang. Saya mungkin hampir 10 tahun di situ, tapi saya belum urus surat pindah. Nah mungkin ada benarnya mereka datang kepada saya, lalu saya kan ada itu ya tentang tempat ibadah itu. Lalu mereka bilang begini, kan Pak Franky bukan warga di sini. Waduh, ya saya pikir betul juga ya, karena KTP saya ya bukan di situ ya. Begini saudara, saya itu sudah berusaha untuk menjadi warga yang baik, berusaha dengan semampu saya. Tapi satu ketika saya dibilang, kamu bukan warga di sini. Padahal saya jadi pengurus RT di situ. Biar cuman seksi olahraga misalnya atau apa, ya. Tapi dibilang begitu, saudara. Wah, sedih juga sebenarnya. Sedih juga. Kamu kan Pak Franky bukan warga di sini. Oleh sebab itu ketika saya pindah di atas itu yang tempat sekarang, saya langsung urus surat pindah aja supaya di kemudian hari enggak jadi masalah juga ya kan. Tapi itu dia saudara. Artinya begini, kadangkala kita sudah belajar untuk berusaha menjadi baik, tapi kadangkala juga tidak dianggap baik oleh orang lain. Sudah berusaha kan? Sudah berusaha. Kita sudah setengah mati kadangkala. Saya ya kalau jaga malam saya jaga malam. Saya kerja bakti di sana minggu. Setelah selesai ibadah, saya langsung ganti kostum. Lalu bergabung dengan masyarakat kerja bakti. Begitu saudara. Tapi mereka bilang, Pak Franky kan bukan warga di sini. Coba, padahal di anggaran dasar RT itu kata begini, 6 bulan berdomisili di situ sudah dianggap warga. Itu saya tahu itu, tapi saya sudah tidak usah gitu. Artinya begini, kadang-kadang kita sudah berusaha baik pun dianggap ya tidak baik mengikuti. Karena kita adalah anak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi memang kita harus berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan. Ya, tidak menjadi sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berkata begini, ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Allah, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Dan pelayanan kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau saya hamba Tuhan, pendeta. Ya kan? Pendeta. Melayani seperti ini. Kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sesuai dengan profesi kita. Sesuai dengan panggilan kita. Sesuai dengan talenta karunia di mana kita sebagai pelayan Tuhan, saudara. Semua kita bertuankan satu, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kan Alkitab berkata, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena dialah yang akan memberikan upah kepada kita. Lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Karena dari dialah upah kita. Tuhan yang akan memberikan kita upah. Karena kita adalah hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Amin saudara. Jadi kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan dengan panggilan kita masing-masing, saudara. Ya, di mana Tuhan utus kita. Di mana Tuhan utus kita. Daniel, kalau kita kenal dalam Alkitab, dia adalah seorang politikus. Daniel. Ya kan? Dia seorang politikus. Dia seorang pejabat di kerajaan Nebukadnezar pada waktu kerajaan Babel pada waktu itu. Tetapi sebagai politikus dia betul-betul memberikan hidup yang betul-betul menjadi berkat, saudara. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada satupun kelalaian yang didapati dalam diri Daniel di dalam dia menjalankan tugas dia sebagai seorang pejabat. Luar biasa. Sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai apa? Sebagai politikus juga. Ya kan? Sebagai politikus juga dia, sebagai hamba Tuhan, sebagai politikus. Yusuf, saudara. Sehingga akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan melalui itu dia bisa menjaga, memelihara umat Allah yang akhirnya menjadi bangsa Israel.
Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, artinya dimanapun kita berada, kita menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah. Kita hamba Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Artinya jadilah kita sebagai saluran berkat Tuhan. Sebagai saluran berkat Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin bukan dengan kata-kata. Mungkin bukan dengan kata-kata. Karena di dalam firman Tuhan saudara. Di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kalau saya tidak salah. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang garam dunia dan terang dunia saudara. Bagaimana supaya kita bisa menjadi garam dan bagaimana kita bisa menjadi terang. Di situ firman Tuhan berkata begini. Supaya orang bisa melihat perbuatan baik kita. Dan mereka memuliakan Allah. Berarti tanpa kata-kata saudara. Jadi garam itu, jadi terang itu saudara kalau dalam konteksnya itu. Apa? Supaya orang bisa melihat perbuatan baik kita. Sehingga apa? Orang memuliakan Allah. Jadi orang melihat kita. Orang melihat kita saudara. Orang melihat kita sehingga apa? Sehingga mereka memuliakan Allah. Jangan sampai orang melihat kita dan mereka tidak memuliakan Allah. Ya. Jadi kita berdoa, saya dan kita semua. Karena kita semua sedang berjuang kan saudara. Berjuang supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan Alkitab berkata ketika kita menjadi garam, menjadi terang itu. Ya, supaya orang melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Allah. Bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita ya melalui perbuatan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita. Coba kita, Paulus pernah mengingatkan bahwa sebagai orang percaya kita harus belajar hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi cermin yang terbuka bagi orang lain. Oleh sebab itu penting agar hidup keseharian kita selaras dengan ajarannya. Agar hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi saudara, memang orang Kristen itu ya dimanapun kita betul-betul memuliakan Tuhan. Ya, kita semua sedang berusaha. Saya juga memiliki perjuangan secara pribadi. Bagaimana saya untuk betul-betul berkenan kepada Tuhan. Ya karena saya masih manusia ya kan. Masih manusia ya kan. Betul gak saudara? Dan kita punya kekurangan masing-masing. Ada yang sudah sempurna di sini? Ada yang sudah sempurna di sini? Ada yang sudah sempurna? Sehingga seperti ahli Taurat mereka merasa lebih benar dari orang lain. Dan itu paling bermasalah ketika Tuhan Yesus datang kepada waktu itu kan. Karena mereka merasa mereka sudah benar saudara. Ya kan? Mereka sangat merasa mereka lebih benar, apalagi berhadapan dengan berzina. Waduh, ya kan begitu saudara. Tapi Tuhan bilang begini, barang siapa yang merasa tidak berdosa, silakan lempar dengan batu perempuan yang ketangkap berzina ini. Tapi satu persatu mereka pergi. Kenapa? Karena mereka juga adalah orang berdosa semua. Sebenarnya Tuhan Yesus yang bisa melempar perempuan ini dengan batu loh. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dan Tuhan Yesus menerima orang yang paling berdosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan orang yang sehat. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bagi orang yang sakit, orang yang berdosa. Jadi memang begitu saudara. Tapi memang kita harus berusaha. Sungguh-sungguh saudara. Kita berjuang memang untuk berjuang dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk apa? Makin memuliakan nama Tuhan. Makin berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan rindukan untuk kita menjadi berkat. Jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Kita berusaha, kita berjuang sungguh-sungguh karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan itu. Sebagai ucapan syukur kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita. Kita berusaha untuk hidup tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, Alkitab berkata memang kita seperti surat yang terbuka ya. Surat yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh setiap orang. Firman. Hidup kita seperti firman yang disampaikan. Yang bukan ditulis ya. Tetapi melalui hidup kita ini saudara, orang bisa melihat, bisa membacanya melalui kehidupan kita. Surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dibaca, yang dilihat oleh orang lain.
Kita mungkin tanpa ngomong, tanpa bicara banyak, tetapi saudara bisa melihat, orang bisa melihatnya luar biasa. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab jangan heran kalau ada yang bilang begini, anak Tuhan kok begitu ya? Artinya begini, anak Tuhan itu sepertinya menjadi standar ya. Coba kalau bukan anak Tuhan melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak disebut. Mereka gini, enggak. Tetapi kalau anak Tuhan melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik, akan disebut, wah anak Tuhan kok begitu, orang Kristen kok begitu. Artinya, ya dunia kadang-kala menuntut kita untuk hidup yang berbeda. Untuk hidup yang lebih berkenan lah. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, di dalam Matius 16 itu berkata, kita adalah garam. Kalau garam itu menjadi tawar, untuk apa lagi dia diasinkan? Paling dibuang dan akan diinjak-injak. Saudara, berarti kalau sudah kehilangan garam, hendak jadi berkat melalui kehidupan kita yang hendak dianggap orang. Ya kan bagi saudara? Betul ya? Tuhan mau kita jadi garam. Supaya kita bisa menjadi berkat. Saudara, ini sangat penting untuk kita renungkan. Jadi yang pertama, kita hidup tidak menjadi sandungan bagi banyak orang. Satu ketika di dalam ungkapan dari Mahatma Gandhi, dia berkata begini. Ungkapan yang sangat terkenal, dia berkata begini. Ya, di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Ya. Jadi dia berkata, di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Nah, kenapa Mahatma Gandhi ini mengungkapkan seperti ini? Karena dia sangat dipengaruhi dengan ajaran Kristus sebenarnya. Ya, Mahatma Gandhi itu sangat dipengaruhi dengan ajaran Kristus tentang kasih. Dia sangat tertarik dengan Kristus, dengan ajarannya tentang kasih. Sehingga dia menulis dalam satu motonya itu, di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Dan memang betul ya, di mana ada cinta pasti ada kehidupan. Betul ya? Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Sebenarnya dia sangat dipengaruhi oleh ajaran Kristus sebenarnya. Kenapa? Karena dia sangat tertarik dengan ajaran Kristus. Tapi satu ketika dia melayani dia bekerja di Afrika, saudara. Dia bekerja di Afrika, dia datang ke gereja, penerima tahun bilangnya begini, tempatmu bukan di sini. Karena mungkin kulitnya berbeda, karena kebanyakan orang Kristen di Afrika pada waktu ada orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih pada waktu itu. Dan ketika dia datang ke gereja, ya penerima tamu bilang, kamu tempatmu kan di sini, artinya kamu pergi sana. Gitu. Wah, pengalaman ini sangat membengkas terhadap di dalam dirinya. Sehingga dia pernah berkata, saya sangat tertarik dengan ajaran Kristus, tetapi saya tidak tertarik dengan orang Kristen. Saya sangat tertarik dengan ajaran Kristus tentang kasih, tetapi saya tidak tertarik dengan orang Kristen. Wah, ya sangat luar biasa ini ya. Jangan menjadi sandungan berarti ya kan. Biarlah melalui hidup kita, saudara, kita berusaha untuk makin menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup dalam kemurnian. Yang kedua adalah hidup dalam kemurnian. Seperti firman Tuhan berkata. Ya, di dalam ayat-ayat firman Tuhan itu, khususnya di dalam ayatnya yang ke-6, dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara, hidup dalam kemurnian. Bagaimana caranya kita untuk membangun kerohanian kita? Yang kedua adalah hidup dalam kemurnian. Saudara, memang untuk mencapai sebuah kemurnian harus melewati namanya proses. Proses. Ya kan? Tidak mungkin muncul sebuah kemurnian itu tanpa proses. Dan orang Kristen itu saudara melewati namanya proses kehidupan. Di mana proses kehidupan ini untuk memunculkan hidup yang penuh dengan kemurnian. Hidup dalam kemurnian. Saudara, kita menghadapi proses. Dan hari-hari ini kita mungkin sedang diproses oleh Tuhan untuk semakin murni di hadapan Tuhan. Ya kan? Saudara, motivasi kita menjadi orang Kristen itu apa? Nah, itu akan terlihat ketika kita melalui proses ujian. Mungkin ujian kita beda-beda. Ya, berat ringannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang diuji dengan luar biasa yang mungkin kalau kita ya tidak mampu. Seperti Ayub. Ayub mungkin tidak ada orang yang sama seperti dia yang diuji seperti itu, saudara. Ayub itu diuji luar biasa. Semua diambil dari dia. Kekayaannya diambil. Hilang lenyap seketika.
Kekayaannya itu begitu banyak, saudara. Kalau mungkin sekarang miliarder dia. Ya, mungkin sekarang kan sudah tidak ada istilah jutawan, tidak ada lagi ya sekarang ya. Miliarder, ya mungkin, tapi sekarang triliuner ya mungkin ya gitu disebut seperti itu. Artinya orang yang kaya banget, saudara. Karena dia adalah orang yang paling kaya di daerah itu. Tapi kekayaan yang begitu besar diambil, ya hilang lenyap seketika. Bukan itu saja, anak-anaknya yang dia selalu doakan setiap hari. Dia doakan setiap hari karena dia sangat sayang anak-anaknya. Seketika itu juga, ya meninggal semua. Semuanya. Dan bukan itu saja, kesehatannya juga. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan istrinya sendiri berkata, Ayub, kenapa kamu masih terus menyembah Allahmu itu? Sudahlah, kamu kutuki aja Allahmu itu. Dan kamu mati saja, dia bilang begitu. Wah, tidak ada yang tersisa, saudara. Tidak ada yang tersisa. Semuanya hilang. Lalu bagaimana? Ini adalah ujian buat Ayub. Bagaimana kondisi kemurnian imannya, hatinya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ya, aku datang dengan telanjang, aku juga kembali dengan telanjang. Terpujilah Allah. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah berbuat sesuatu yang betul-betul ya mengutuk Allahnya, enggak, saudara. Kalau pernah dia berkata kenapa aku lahir, ya pernah, saudara. Tapi dia tidak pernah ngomong mengutuk Allahnya, enggak pernah, saudara. Oleh sebab itu Ayub berkata, jika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Jadi ujian itu untuk memurnikan kita ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi proses kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Tapi itu merupakan pemurnian buat kita. Apakah Ayub menyembah Allahnya karena kekayaannya? Tidak juga. Karena iblis berpikir begini. Iblis bilang begini, Tuhan cobalah. Dia enggak kaya. Cobalah dia enggak ini. Miskin misalnya. Apakah dia masih tetap menyembah Allah? Apakah seperti yang dipikirkan oleh iblis? Enggak, saudara. Ayub enggak seperti itu. Ayub itu menyembah Allah bukan karena kekayaan. Bukan karena ini, bukan karena itu. Dia betul-betul hatinya. Betul-betul menyembah Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita sakit? Bagaimana kalau kita miskin? Misalnya kita enggak mau kan? Ada yang mau miskin? Enggak ada kan, saudara. Tapi bagaimana kalau itu terjadi? Apakah kita tetap menyembah Allah? Atau kita berkata, Tuhan aku sudah capek melayani, aku sudah lelah melayani. Kenapa banyak sekali yang kita omongkan. Kenapa saya harus mengalami ini? Karena banyak orang yang seperti itu. Saya kan hari-hari ini kita sedang diuji kemurnian kita. Di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hidup memberitakan kebenaran. Dimanapun kita berada, saudara, sebagai orang Kristen untuk terus membangun kerohanian kita, ya kita belajar hidup memberitakan kebenaran. Nah, orang yang memberitakan kebenaran tentu dia sudah pasti hidup dalam kebenaran. Tidak mungkin ya. Orang kalau memberitakan kebenaran lalu dia tidak hidup dalam kebenaran, ya tidak mungkin. Itu berarti cuma ngomong doang. Seperti saya katakan di Pekunden tadi, seperti calon penumpang gitu ya. Ya kan? Manado misalnya. Kalau di kampung saya itu ramai kalau di terminal. Ya, Tumaratas di kampung saya. Tumaratas, Langon. Ayo cepat jo, naik jo kan gitu. Di bis, di angkot misalnya. Ya orang sudah naik semua ya kan. Di bis jurusan Bandung, jurusan Surabaya, jurusan Jakarta sebagainya. Tetapi dia tidak naik. Dia cuma ngomong doang. Ayo Jakarta, ayo Bandung. Cuma ngomong doang, dia tidak pergi Jakarta, dia tidak pergi ke Bandung, dia cuma supaya dapat, iyalah lumayan kan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen gak seperti itu kan, memberitakan kebenaran saudara. Berarti dia hidup dalam kebenaran. Saudara, orang yang makin membangun kerohaniannya, saya kira percaya, dia akan memberitakan kebenaran. Amin. Amin saudara. Ya. Saya yakin Tuhan merindukan kita makin bertumbuh di dalam kerohanian kita supaya hidup kita makin mempermuliakan nama Tuhan. Boleh menjadi berkat. Jadi gunakanlah waktu yang ada ini.
kesempatannya. Jangan tunggu besok, saudara. Kita nggak ngerti besok akan terjadi apa. Karena hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Anugerah, ya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada, gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk membangun kerohanian kita dengan caranya, satu, jangan kita menjadi sandungan. Yang kedua, ya, hidup dalam kemurnian. Yang ketiga, ya, hidup memberitakan kebenaran dimanapun kita berada, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kebenaran itu menjadi, ya, bagian kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya ingin percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan oleh pertolongan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan mengajak kita menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita mau pakai hidup kita ini, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Menjadi berkat. Supaya melalui hidup kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan hari ini, saudara. Jangan tunggu besok dan seterusnya. Tapi hari ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan, ya, jangan tunggu besok. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, jangan tunggu besok. Tapi hari ini, mulai hari ini dan seterusnya. Supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Karena ada saatnya, ada waktunya kita tidak bisa lagi melakukan apapun. Karena kita sudah tidak berdaya. Tapi ketika kita sudah tidak berdaya lagi, sudah banyak hal yang kita sudah lakukan. Puji Tuhan, ya kan? Sekalipun kita sudah tidak berdaya, tapi sudah banyak hal yang pernah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyikan lagu ini, saudara, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, yang penting adalah kerinduan dan kemauan kita untuk semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita nyanyikan lagu pujiannya dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi kita. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan rindukan kita untuk menggunakan kesempatan anugerah itu dengan sebaik-baik mungkin. Supaya anugerah Tuhan itu tidak sia-sia. Oh Tuhan, pakailah hidupku, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, pakailah hidup kami, semasih kami kuat, semasih kami hidup. Haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi sandungan bagi banyak orang. Tuhan utus kita supaya kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang lain datang kepada Tuhan. Untuk orang-orang di sekitar kita menerima kasih Tuhan. Tuhan mau pakai kita
Oleh sebab itu, Tuhan sedang juga memproses kita semakin hidup dalam kemurnian. Yang pada akhirnya kita seperti emas yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dipakai oleh Tuhan sebagai bejana yang indah akhirnya untuk bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Karena kerohanian kita makin dewasa. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi firman Tuhan yang bisa menyampaikan segala kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik melalui kata dan perbuatan kita hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, gunakanlah sebaik mungkin anugerah kesempatan yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selagi aku masih kuat, saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Inilah kerinduan kami Tuhan, pakailah hidup kami supaya kami boleh menjadi berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hidup hanya untuk diri kami sendiri, tapi kembali firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar dan mengajar kami untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, mungkin kami tidak kalau kami sedang dimurnikan, kami menggerutu dan marah kepada Tuhan. Tuhan, kami ampuni kami jika sedang diproses. Kami belum menjadi berkat melalui kehidupan kami. Tapi biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, kami rindu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Saat ini beliau sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus terus berkata-kata dalam hati kami, mengingatkan kami di akhir zaman ini untuk kami hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya. Tuhan, Engkau tahu bulan ini adalah bulan yang istimewa bagi keluarga Bapak Pendeta Frankie. Engkau memberkati, kami bersyukur jika Engkau sudah menolong pernikahannya Tuhan memasuki tahun yang ke-21. Kami percaya Tuhan bukan hanya sampai di sini. Lanjutkan terus kasih setia-Mu, baik untuk anak-anaknya, untuk mereka saling mengasihi, saling menjadi berkat Tuhan. Dimanapun mereka melayani, kami boleh melihat Engkau dipermuliakan melalui rumah tangga mereka, melalui pelayanan mereka, melalui anak-anak mereka. Sehingga kami boleh melihat menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan di Pucang Gading. Engkau juga tahu apa yang menjadi kerinduannya untuk izin bangunannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kalau sudah menyediakan tempat ibadah untuk menyediakan pastor yang indah. Engkau lengkapi apa yang sedang mereka gumuli saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang datang pagi ini. Engkau tahu keadaan kami satu persatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin saat ini kami sedang bergumul karena Engkau mengasihi kami. Engkau memproses kami Tuhan. Ampuni kami untuk tetap setia di dalam Engkau.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan Engkau berikan kemenangan kepada mereka, yang sedang mencari pekerjaan bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Sehingga kami percaya walaupun sedang diproses, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun kami jatuh tapi tidak sampai tergeletak, karena tangan-Mu selalu menopang kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, WL, singer, pemusik, apapun yang kami lakukan, Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, penerima tamu, Engkau memberkati kami. Dan dari tempat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami membawa Ibu Yono, kami bersyukur Engkau sudah menolong dia. Tuhan, kami percaya sempurnakan kesembuhan ya Tuhan, sehingga dia boleh bebas dalam beribadah kepadamu. Engkau jamah, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Kami juga menyerahkan adik Ayu yang berada di rumah sakit Tuhan. Engkau jamah keluarga Bapak Joko, sempurnakan kesembuhan daripada adik Ayu, sehingga dia boleh bebas dalam beribadat kepadamu. Jamah dan sembuhkan dengan sempurnanya. Kami menyerahkan Ibu Nuni Tuhan, kami menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menanggung segala penderitaannya di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya dia boleh disembuhkan. Kami tahu tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkannya. Kami juga menyerahkan Tuhan Mak Culan, kami menyerahkan Tuhan anak-anak Bu Kanti, kami menyerahkan Bu Lili, kami menyerahkan anak-anak Bu Nuni yang membutuhkan pertolongan. Biar lawatan-Mu terjadi bagi mereka. Mereka boleh disembuhkan karena iman mereka kepadamu. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan sedang Engkau kerjakan. Berikan kami kesabaran dalam menantikan waktunya. Kami juga menyerahkan Bapak Suyatno ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sempurnakan kesembuhannya. Dan Engkau dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang boleh merayakan ulang tahun pada minggu yang lalu. Kami percaya jika Engkau sudah menolong selama 1 tahun yang lalu, pertolongan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Lanjutkan kasih setia-Mu Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kekuatan, kesehatan Engkau tambahkan kepada mereka semua yang berulang tahun Tuhan. Siapapun mereka, baik yang ada di sini, di rumah Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan umur yang panjang, dengan kesehatan dan kekuatannya daripada Engkau. Kesuksesan-Mu menyertai keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau saat ini mungkin keluarga Ibu Yap Jayan boleh merayakan 1 tahun Ibu dipanggil pulang. Mereka diberi kekuatan, kesehatan, penghiburan dari Allah ada dalam keluarga ini. Kami percaya Tuhan itu karena anugerah-Mu yang terjadi bagi keluarga ini. Persatukan keluarga ini di dalam kasih-Nya. Terlebih Engkau terus memberikan iman yang teguh semenjak ibu mereka dipanggil pulang. Penghiburan sejati turun atas keluarga ini supaya mereka lebih hari, lebih setia, lebih saat Tuhan lebih dekat kepadamu sebagaimana iman daripada ibu mereka. Kami menyerahkan keluarga ini Tuhan supaya mereka tetap bersukacita, tetap dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Dan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan persepuluhan, persembahan apapun yang kami bawa bagi Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup Tuhan melipat gandakan berkat-Mu. Usaha mata pencaharian mereka Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Mereka belajar mengembalikan milik-Mu. Dan Engkau sanggup memberkati usaha mata pencaharian mereka. Yang sedang macet kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Usaha mereka kembali boleh terbuka, boleh berjalan. Karena bagi Engkau tidak sulit untuk memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Berkati semua tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu. Apapun yang kami persembahkan bagi Engkau, Engkau sendiri yang akan berkarya di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudara, tengadakan kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan keluarga-Mu. Diberkati oleh Tuhan rumah tangga-Mu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu. Diberkati oleh Tuhan pekerjaan-Mu. Tuhan membuat Engkau sukses dan berhasil. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, melindungi kita mulai saat ini
sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya minta waktu sedikit. Terima kasih untuk Pendeta Frankie yang sudah menjadi saluran berkat tadi di Pekunden dan di tempat ini. Boleh menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Saudara, minggu depan ibadah sore sudah dimulai ya. Jadi kita akan mulai walaupun mungkin belum terlalu banyak di sini, masih ada takut-takut. Tapi kalau saya tutup, saya ingat suami saya selalu berkata, kamu ini kalau sudah dibuka jangan sering ditutup ya. Karena itu saudara, apalagi sekarang keadaan COVID sudah mulai reda ya, levelnya sudah turun. Tetapi kita tetap harus menjaga prokes, protokol kesehatan. Minggu depan ibadah sore kita akan mulai seberapa pun ya. Seperti itu saudara yang di rumah yang diberikan Tuhan kesehatan, saudara bisa beribadah untuk datang secara onsite ya. Lebih diberkati karena kalau kita ibadah di rumah kita seringkali kadang-kadang sambil makan, sambil ya main-main. Tapi kalau di sini kita secara khusus kita menyembah kepada Tuhan. Karena itu biarlah kita minggu depan kita akan mulaikan ibadah sore pagi di sana dan jam 7, sore jam 5, di tempat ini tetap jam 9. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Mungkin di luar nanti saudara akan terima makanan dari keluarga Ibu Yap Jayan almarhum ya, karena hari ini genap 1 tahun. Tuhan memberkati saudara.